Ya, kita memasuki kawasan Benteng Somba Opu, Makassar. Rindang juga ini. Kiri kanan pohon-pohon besar ya, seperti hutan-hutan buatan. Di sini banyak rumah-rumah adat dari tiap-tiap daerah. Ada dari Toraja, Bulukumba, Sopeng, ya, macam-macam. Dari Wajo, Bone, ini semua ada rumah adatnya di sini. Tuh, keren-keren. Oke, terus ini kawasan wisata Benteng Somba Opu. Ya, ini ada masjidnya teman-teman di depan. Terus ya, banyak sekali rumah-rumah adat. Baruga, oh ini baruganya, Baruga Somba Opu. Baruga Somba Opu teman-teman. Ya, Masya Allah. Di Baruga ini dia balai besar ya, tempat pertemuan ya, balai besar benteng. Oke, terus kita kemana lagi nih? Kita lihat bangunan bentengnya di sebelah mana? Museum ya. Kita akan menuju sisa-sisa Benteng Somba Opu, karena memang benteng ini sudah dihancurkan oleh VOC ya, tahun 1670 ya, di zaman setelah penandatanganan perjanjian Bongaya antara VOC dengan Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin ini raja ke berapa? 15 kalau tidak salah. Jadi Benteng Somba Opu didirikan pada tahun 1525 oleh Raja Goa yang ke-9 ya, Daeng Matandra, apa namanya itu, Maparisi Kalonna. Ya, ini itu bentengnya. Dan terus dia menjadi pusat ya, jadi Benteng Makassar Somba Opu ini. Ini apa ini? Tentara Somba Opu. Oh, tentara Somba Opu di sini. Markasnya. Ya, sejak runtuhnya Malaka tahun 1511 ya, dikalahkan oleh Portugis, maka para pedagang Muslim yang ada di Malaka itu kemudian pindah mencari benteng ataupun pelabuhan baru menuju Indonesia Timur ya. Mereka akhirnya mendapatkan Somba Opu ini di Makassar, karena di timur sudah dikuasai oleh Belanda, oleh VOC, perdagangan rempah-rempah di Maluku. Makanya mereka membuka ini di Makassar ya. Kerajaan Goa membuka benteng baru, pelabuhan baru Somba Opu. Ini ada lagi rumah adat dari Kajang. Ya, di sana ada rumah adat Majene. Sini sebelah kanan kita rumah adat Mandar ya. Mandar. Polewali apa bedanya? Polewali Mandar itu Ya, sama? Polewali sama. Polewali Dulu Mandar. namanya Mandar, tapi sekarang Polewali. Ya. Adat Mamuju juga ke sana. Tapi Mamuju sekarang sudah masuk Sulawesi Barat ya. Masya Allah, luas sekali ini kawasan benteng ini ya. Ya, kawasannya hijau, asri, banyak pepohonan seperti hutan kota. Banyak rumah-rumah adat di sini. Nah, ini kawasan Somba Opu, benteng, rumah-rumah adat. Ya, ini sayang sekali tidak terurus ya teman-teman.
Jadi jalanannya juga jalanan lama, konblok. Kemudian pohon-pohonnya berguguran, daunnya itu tidak terurus. Ya, walaupun sebenarnya ini kalau diurus ini bagus sekali. Ya, cantik. Banyak pohon-pohon hutan-hutannya. Ini rumah adat Ujung Pandang. Ya, rumah adat Ujung Pandang ini. Jadi museum alam Benteng Sombaopu ini merupakan museum terbuka bagi seluruh suku-suku, ya, daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Oke, kita lihat ini ya, sisa-sisa bentengnya ini yang dulu sudah dihancurkan oleh VOC Belanda karena Belanda melihat atau VOC melihat Benteng Sombaopu ini ancaman bagi perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Nah, dia kan ingin memonopoli, dia ingin menguasai semua. Maka mau tidak mau pelabuhan dan benteng Makassar, Sombaopu ini harus ditaklukkan dan harus dihancurkan. Itulah penjajah seperti itu. Oke, kita lihat teman-teman nanti bagaimana Benteng Sombaopu ini di depan kita. Ya. Oh, itu sudah mulai nampak. Ini sisa-sisanya aja nih teman-teman. Dulu mungkin lebih tinggi dari ini dan mengelilingi seluruh wilayah yang tadi dari kita masuk sampai sini. Nah, ini kita lihat dulu di sini keterangan Benteng Sombaopu. Jadi ini adalah bandar transit di kawasan Timur Nusantara, ya, luar biasa. Nah, ini kita sedang berada di sini, sisa bentengnya, ya. Nah, ini gambar kita yang ada di depan kita ini, yang sedang kita kunjungi. Ini situs-situsnya. Nah, itu foto zaman dulunya. Oh, luar biasa. Sangat strategis ya, sebab kerajaan Goa ini adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses di wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi Selatan terutama. Masa puncak kejayaannya adalah Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-15 ya, yang berkuasa 1653 sampai 1669. Ini kerajaan besar di Indonesia Timur, kerajaan maritim yang juga menjadi penantang ataupun lawan ya, rivalnya VOC yang menguasai jalur rempah-rempah di Nusantara dari Maluku sampai ke Indonesia Barat. Nah, ini cagar budaya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Nah, inilah. Oh ya. Nah, ini contoh teman-teman benteng dinding ya, Benteng Sombaopu nih. Luar biasa. Ini agak bagus ini. Iya, dulu. Pada dulu dari itu semeng. Iya. Kan kalau nggak salah itu bangun. Iya. Punya telur kan itu dia. Ya, insya Allah teman-teman, ini Benteng Sombaopu. Sejarahnya luar biasa. Penampakan benteng dari arah samping luar. Ini memutar, ada setengah lingkaran. Ya. Nah, kemudian kita akan naik ke atas sini. Masih bentengnya juga. Oke, yuk kita naik sana yuk. Ada apa itu di sana? Ada kuburan raja. Ya, ini kuburan raja-raja. Ini masih bentengnya nih. Sangat asri ini teman-teman, ya. Asli dia tembok. Ini sudah berapa ratus tahun sini? Iya, Ya, ini sudah 2022 didirikan
1525. Ya, sudah 500 tahun lebih, hampir 600 tahun ya. Nah. Iya, dari termasuk. Ya, kita keliling. Nah, ini di belakang saya ada semacam gundukan tanah, ada bangunannya juga, ya. Ini adalah yang didirikan oleh dulu raja kerajaan Goa. Kita lihat sini, Masya Allah. Jadi ini bentengnya ini memutar. Ya, ini setengah lingkaran besar. Ini keterangan dari Kementerian Kebudayaan. Nah, ini masih bentengnya. Ini tanah menghampar hijau, luar biasa. Langitnya biru. Ini batu-batunya disusun-susun sampai tebal sekali ya, sampai banyak sekali. Beh. Tanah tersisa celah. Iya. Peping. Kata mereka. Ya, kita harus turun ini. Udah, potong putar sini lagi deh. Karena dekat lah, dekat. Ini lingkaran ya, benteng Sumba Opu. Ya, alhamdulillah kita sudah keliling ya. Ini benteng bersejarah ini teman-teman ya, yang bisa menandingi VOC ya, dan Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-15 menantang VOC, tidak mau tunduk, tidak mau kooperatif ya, untuk menjaga marwah dan harga diri kerajaan Islam Goa Talo ya. Jadi inilah pasca hancurnya Malaka, didirikanlah benteng pelabuhan Sumba Opu ini untuk menjadi bandar transit, pusat pelabuhan transit untuk membawa komoditas rempah-rempah dari Indonesia Timur, terutama dari Maluku. Ini pusatnya di sini. Jadi dulu banyak, dalam catatan sejarah, banyak pedagang-pedagang dari Asia, dari Eropa, ya. Mereka bangun loji di sini, ya, bangun kantor-kantor perwakilan dagang untuk menjual rempah-rempah dibawa ke Eropa. Dulu 1 gram rempah-rempah dari Indonesia Timur itu harganya lebih mahal dari emas. Masya Allah. Iya. Dulu ya. Iya. Pantas. Semua bangsa-bangsa Eropa semua mengincar Indonesia Timur karena harga rempah-rempah ya, seperti kayu manis, cengkeh, pala,
Ya, itu harganya mahal sekali. Itu timbangannya 1 gram rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas pada zaman itu, karena Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah dari timur yang hanya ada di dunia, itu hanya ada di Indonesia, di Indonesia Timur. Apa fungsi rempah-rempah itu, teman-teman? Itu untuk mengawetkan makanan. Ya, karena makanan di Eropa ini musim dingin panjang, jadi dia harus diawetkan. Karena dulu belum ada kulkas ya teman-teman ya, belum ada freezer, belum ada teknologi pengawet makanan. Nah, inilah benteng Sumba Opu yang sangat terkenal, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai sejarah perjuangan bangsa kita. Saya Fahmi Salim, musafir dakwah dari Sumba Opu, benteng terbesar transit perdagangan rempah-rempah dari Indonesia Timur. Mudah-mudahan kita semuanya dapat belajar sejarah perjuangan bangsa kita dengan baik dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya sekarang berada di depan Museum Karaeng Patingan Loang ya, Opu. Nah, ini yang menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan benteng Sumba Opu. Yuk kita masuk, kita lihat. Nah, ini ada meriam di depan, meriam VOC. Nah, Karaeng Patingan Loang ini keterangannya. Mangadacin Daeng Sitaba. Gelarnya adalah Karaeng Patingan Loang. Beliau adalah putra Malingkang Daeng Manyonri. Ya, bergelar Sultan Islam Abdullah Awalul Islam. Dengan jabatan Karaeng Raja Talo merangkap Tuma Bicara Buta Mangkubumi Goa Talo. Ya, ini jadi Karaeng Patingan Loang. Ini adalah Mangkubumi, kerajaan Goa, kerajaan Talo. Ya. Ini museumnya teman-teman. Assalamualaikum. Izin mau lihat kunjungan ke museum. Saya dari Jakarta. Ya. Oke, kita isi dulu. Ya. Kita sudah mengisi buku tamu. Ya, alhamdulillah. Inilah Museum Karaeng Patingan Loang. Kita masuk teman-teman. Ini sekilas benteng Sumba Opu yang letaknya dekat Sungai Jenebrang di Barombong Distrik ya. Nah, ini hikayat-hikayatnya. Karaeng Patingan Loang meneropong dunia dari Sumba Opu. Jadi dia sudah belajar tentang peta dunia, ya bagaimana melihat kebesaran kerajaan-kerajaan dari luar negeri sana, dan beliau wujudkan ini. Ini batu-batu yang digunakan untuk, ya, batu bata yang digunakan untuk membangun
benteng Sumba Opu. Jadi tanah liat yang dibakar, ya. Inilah batu penyusun dinding benteng Sumba Opu. Jadi tanah liat dibakar. Jadi beliau ini kisahnya kenapa membangun benteng Sumba Opu. Beliau adalah seorang pengusaha, sering berniaga di Maluku, rempah-rempah. Kemudian dibawa ke Makassar, dari situ kemudian menjadi pusat, ya, hub transit rempah-rempah Maluku, disebar ke seluruh dunia. Masya Allah. Ini fragmen tempayannya, bekas periuk-periuknya. Ini sejarah, ya, bagaimana Kareng Pitangaloang ini suka ilmu pengetahuan dan melihat dunia ini. Ini batu-batuan, material benteng. Ya, Kareng Pitangaloang ini ternyata dia seorang negarawan sekaligus juga cendekiawan, ya, terkenal namanya sampai ke Eropa. Dia punya benda-benda canggih, yaitu globe, bola dunia, teleskop Galileo, punya peta, buku-buku jam dan penunjuk waktu, serta benda unik lainnya. Jadi beliau ini seorang, bukan hanya seorang negarawan, tapi orang yang suka ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan inilah kunci untuk membuka, ya, dan membangun peradaban di dunia. Ini jenis rempah-rempahnya, kayu manis, pala, ya, kemudian cengkeh, ya, kemudian ada itu bintang 5, ada keluak, ada macam-macam. Ini harganya di Eropa itu sangat mahal, ya, lebih mahal daripada emas. Ternyata kecendekiawanan Kareng Pitangaloang diabadikan dalam peta dunia, ya. Yang satu di langit barat tampak bapak kartografi dunia Gerardus Mercator, dan timur itu digambarkan Kareng Pitangaloang, ya. Masya Allah. Nah, ini ada dokumen asal negara yang dipesan Daeng Kareng Pitangaloang. Ini bentuk benteng Sumba Opu zaman dulu, ya. Persis lingkarannya seperti tadi yang sudah kita lihat. Ini keramiknya. Ini teleskop pertama di Asia, ada di Sumba Opu. Masya Allah, luar biasa nenek moyang kita, ya. Para pejuang-pejuang. Ini alat-alat senjatanya. Ini banyak sekali bahasa yang digunakan oleh pedagang-pedagang di Sumba Opu sebagai pengganti Malaka. Ya, trisula. Ini peluru-peluru meriam. Sultan Mahmud Abdullah.
Jadi beliau ini seorang saudagar sukses, sekaligus juga seorang negarawan, seorang cendekiawan yang cinta ilmu pengetahuan ya. Dia membeli barang-barang antik mahal bola dunia. Inilah sosok Karaeng dalam lukisan. Ini seorang kartografer terkenal di Eropa, mendapatkan pesanan bola dunia berdiameter 157 hingga 160 inci dari seorang yang jauh di benua Asia, yaitu Karaeng Pitangaloa. Ya, dia minta dibuatkan yang paling besar untuk sampai ke Sumba Opu. Ini orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ya, ini peta bentengnya, Atlas Rahasia VOC. Ini uang yang digunakan di Sumba Opu, uang dinar. Dibandingkan dengan uang VOC. Nah, ini pesan-pesan dari Karaeng Pitangaloa. Ya, kalau kepala negara yang memerintah tidak lagi mau dinasehati, kalau tidak ada lagi cendekiawan yang tulus mengabdi, kalau banyak kasus hukum di dalam negeri hingga menyusupkan muak di hati, jika banyak hakim pejabat suka makan suap, jika penguasa yang memerintah tak lagi menyayangi rakyatnya, maka itulah penyebab kehancuran bangsa. Wah, beliau ini ternyata juga seorang ya ahli negarawan dan menulis syair-syair tentang jatuh bangunnya sebuah peradaban dan pemerintahan. Ayo kita naik teman-teman ke atas. Kita lihat di atas ada apa. Oh, ini berbagai macam jenis mata uang. Ini Maryam tadi dengan peluru-pelurunya. Sultan Hasanuddin, Malombasi, Muhammad Bakir, Daeng Matawang, ya, Karaeng Bontok, Mangape. Ini Sultan Mahmud Abdullah, ini yang mendirikan Sumba Opu, yang melanjutkan ya. Ini Sultan Alauddin. Ini luas kondisi di atas museum. Masya Allah. Fahmi Salim, musafir dakwah, mengajak kita semuanya untuk ya, tibar belajar dari sejarah para pendiri bangsa, bukan hanya di zaman modern, tetapi juga sebelum berdirinya Republik Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan Islam yang sangat luar biasa, yang menguasai maritim, menguasai perdagangan, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi di zaman luar biasa. Maka ayo kita teladani terus perjuangan tokoh-tokoh kita, dan kita doakan mereka senantiasa mendapatkan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karaeng Pitangaloa, mudah-mudahan ada yang terus melanjutkan perjuanganmu ya. Insyaallah anak cucu Kerajaan Goa Makassar akan melanjutkan
perjuangan nenek moyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir teman-teman, ini di hadapan teman-teman ini kan ada gambar jelas sekali ya. Ini lukisan posisi benteng Somba Opu, itu yang segi 4 ya, segi 4 yang ini segi 4 ya, benteng Somba Opu. Nah, ini sebenarnya lukisan ada di atas atap, tapi kita melihatnya ini melalui apa? Melalui cermin. Ini cerminnya, cermin besarnya. Jadi dia melihat atas melalui cermin yang dibuat oleh apa namanya, museum ini. Luar biasa ya. Ini dia peta benteng Somba Opu dalam atlas rahasia VOC. Jadi mereka sudah memetakan. Oke, kita alhamdulillah selesai perjalanan tour virtual benteng Somba Opu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibarat pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia merdeka. Indonesia tanah airku. Indonesia adalah warisan para ulama, para syuhada, dan para sultan-sultan kerajaan Islam di negeri Katulistiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.